Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah dan masih juga bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Tadi sudah menjelaskan bagaimana sejarah dan momentum dari 1 Muharram ini. Nah, Prof, dari tadi yang Prof sampaikan mengenai sejarahnya, bisa disampaikan Prof apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari momentum 1 Muharram ini, Prof? Ya, saya kira kita mempunyai tahun Hijriah ini sangat penting karena banyak ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan tahun Hijriah ini. Seperti halnya Ramadan, ya, kita itu tertera dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Itu sangat penting. Lalu juga Zulhijjah, Dzulqa'dah, itu juga sangat penting untuk kita pahami betul. Dan setiap musim hendaknya memang kita mengetahui tentang tahun-tahun atau bulan-bulan Hijriah ini. Ya tadi untuk kepentingan ibadah kita, ya. Walaupun sebetulnya kalau ibadah sholat berdasarkan perjalanan matahari, tapi banyak ibadah-ibadah seperti haji dan saum itu dirujuk kepada penanggalan Hijriah. Oleh karena itu kepentingan kita untuk semacam mengingat dan membuat itu. Cuma sayangnya, hanya ada sayang, kita ini belum mempunyai kalender tetap 1 tahun atau 2 tahun dari kalender Islam ini. Karena penghalangnya adalah mereka yang selalu berpedoman berdasarkan pada ru'yat kalau menentukan. Kalau ru'yat itu kan tiap bulan, ya, bukan tiap tahun. Sedangkan kalau orang hisab adalah bisa dari sebelum masuk tahun baru sudah dibuat desain penanggalan. Nah, kesepakatan antara orang hisab dan orang ru'yat inilah yang diperlukan sehingga kita mempunyai penanggalan atau kalender yang tetap. Padahal Kristen sudah punya, Buddha sudah punya, Jawa sudah punya, ya, Hindu sudah punya. Tinggal kita saja kaum muslimin. Saya tidak tahu apakah kaum muslimin ini ketinggalan dalam ilmu, dalam sains mereka sehingga mereka tidak menghitung atau apa. Sehingga setiap tahun itu harus awal bulan itu harus melihat saja kepada adanya matahari atau adanya bulan atau hilal atau tidak. Saya kira ini perlu ada evaluasi betul, ya, karena kita ini malu, ya, sebagai sebuah peradaban kebudayaan kita tidak memiliki penanggalan. Jadi tahunnya tahun awal Hijrah, awal Muharram ini kan harus berdasarkan ru'yat 1 Muharram. Nah, nanti 1 Safar, nanti terus 1 Maulid umpamanya, ya, dalam bahasa Sunda, atau 1 Mulud. Nah, itu juga harus melalui ininya, melalui ru'yat. Rabiul akhirnya ru'yat, Jumadil awalnya juga harus ru'yat, Jumadil akhir ru'yat, terus Rajabnya juga harus ru'yat, Sa'bannya juga harus ru'yat, Ramadan. Jadi tidak punya penanggalan yang dari awal, ya, yang kita bisa pampangkan di itu yang akurat. Nah, satu-satunya itu melalui perhitungan hisab seperti halnya Masehi kan perhitungan. Nah, saya tidak tahu apakah memang umat Islam ini tidak bisa menghitung atau apa. Sedangkan orang lain kan sudah bisa menghitung gerhana bulan posisinya di mana tiap hari mereka sudah tahu sehingga mereka bisa mengirimkan pesawat ulang-alik ke bulan karena mereka tahu posisi bulan di mana. Itulah mungkin kelemahan dari kita kaum muslimin. Ya, Prof, menjadi pesan dan juga evaluasi begitu ya, Prof, ya, dari umat Islam juga khususnya yang mengerti mengenai kalender global atau kalender Islam begitu ya, Prof, ya. Prof, tadi kita berbicara mengenai juga bagaimana menyambut bulan Muharram ini dalam kalender Islam begitu, Prof. Prof bisa menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam dari kader-kader Muhammadiyah untuk
melakukan banyaknya keutamaan-keutamaan yang didasari dari 1 Muharram 1444 Hijriah ini, Prof? Ya, kalau memang harus sebetulnya tidak perlu lah, karena itu adalah perjalanan rutin ya. Perjalanan rutin siklus hari dan bulan yang tidak harus cukup kita momennya tahu saja, kecuali untuk kepentingan dakwah ya, untuk menyemarakan suasana. Kalau memang harus, kita rujuk saja pada Al-Quran ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap orang melihat apa yang telah dilakukannya pada masa lalu, lighad, untuk yang akan datang. Jadi jadikanlah pergantian waktu ini sebagai muhasabah diri ya. Melihat perjalanan yang sudah lalu seperti apa kita banyak taat atau banyak maksiat, apa kita banyak bahagia atau tidak, apa kita banyak kesalahan atau tidak. Itu bisa muhasabah untuk sebuah perencanaan. Tahun depan ini saya ingin menjadi lebih baik lagi. Sholatnya lebih tepat waktu, sunat-sunatnya makin itu, perjuangannya makin digelorakan ya, itu mungkin gitu yang harus kita dari muhasabah ini. Ya kira untuk muhasabah ya silakan, tapi kalau untuk itu kan tidak ada suruhannya dari syar'inya ya. Cuma kalau memang untuk kepentingan dakwah syiar Islam ya silakan saja ya. Diadakan semacam penyambutan ya. Nah, tapi lagi-lagi kita sebagai kaum muslimin yang mengikuti pada Al-Quran dan Sunnah itu tidak disebutkan tentang perlunya kita menyambut. Berbeda dengan kita perlunya menyambut 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah. Nah itu berbeda ya. Nah, Al-Quran itu kan banyak membicarakan. Tapi kalau untuk 1 Muharram memang tidak ada. Tetapi sekali lagi kalau motifnya untuk kepentingan dakwah syiar Islam ya silahkan saja untuk seperti itu. Kasih. Baik, Prof. Jadi satu poin penting dari menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah ini justru adalah bagaimana kita bisa bermuhasabah diri, terus melakukan yang terbaik ke depannya, bukan lagi mengikuti aturan-aturan atau kegiatan yang tidak baik begitu ya, Prof. Tentunya kita terus melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Prof, terima kasih. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Catatan Akhir Pekan TV-mu.